Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kripto yang cukup kuat secara fundamental dan cukup berpotensi. Nanti kita akan bahas yaitu adalah Avalanche atau AVAX gitu, karena ada beberapa update penting dari dia punya berita dan juga secara teknikalnya dan event-event terbaru dari Avalanche sendiri ya. Jadi kita akan bahas, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu dengan cara share videonya, like, ataupun subscribe ya. Sekali lagi, thank you semuanya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam Avalanche. Kita lihat secara overview-nya dulu. Secara singkat kita lihat dia di peringkat 11. Jadi kalau kita lihat di peringkat 11 ini, dia mungkin salah satu crypto blue chip juga yang cukup besar. Jadi mungkin kalau secara resiko, dia relatif sedang lah gitu ya. Cukup sedang, tapi kembali lagi teman-teman harus do your own research dan disclaimer on juga, karena bukan ajakan untuk menjual atau membeli, not financial advice ya. Kita lihat dari Avalanche sendiri. Avalanche ini adalah crypto apa? Avalanche ini adalah crypto layer 1 yang bergerak memang buat platform, buat smart contracts, dan memang kalau kita perhatikan dengan keadaan market crypto sekarang, memang lebih baik gitu ya. Untuk keadaan sekarang mungkin lebih ke arah crypto-crypto yang fundamentalnya kuat dan lebih stabil secara harga pun itu biasanya di dalam crypto-crypto layer 1 seperti Ethereum, Binance, Terra Luna, Cardano, Solana, Avalanche, dan lain-lainnya juga ada beberapa lagi. Jadi itu, dan ya kita lihat bahas dulu secara harga dia di $67, sekarang dia lagi turun di 4,9%. Secara total supply dia ada 395 juta, tapi dia juga ada burn mechanism atau supply-nya bisa berkurang gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Untuk total value lock di DeFi lama ini ya, kita mau lihat berapa banyak sih jumlah funding, karena dia ada layer 1, kita mau lihat berapa banyak sih jumlah fund yang dikunci di dalam ekosistem Avalanche sendiri. Dan Avalanche ini berada di peringkat 4, jadi cukup besar, dengan total value lock sekitar 11,3 miliar dolar. Ini juga cukup besar. Kalau kita bandingkan ke nomor 5-nya Solana hanya ada 6,6 miliar dolar, sedangkan Avalanche ini hampir 2 kali lipatnya lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dengan market cap total value lock-nya juga secara rasio 1,58, kalau dibandingkan dalam beberapa chain yang lain dia masih termasuk lebih rendah gitu ya. Jadi cukup menarik untuk Avalanche sendiri. Dan salah satu bonus poinnya juga dari Avalanche yaitu adalah dia punya DApps atau ya decentralized application untuk DeFi-nya juga, seperti yang sempat kita mention juga seperti Trader Joe. Dia adalah decentralized exchange untuk Avalanche. Ada Platypus Finance, ini lebih ke arah untuk farming stablecoin atau staking stablecoin juga gitu ya. Dan ya yang menariknya adalah beberapa DApps seperti Trader Joe, Platypus Finance ataupun Benchy Finance ini mereka memiliki total value lock lebih dari 1 miliar dolar ya, 1,1 billion dollars, bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa dibilang cukup bersaing dengan top protokol seperti Aave ataupun Curve Finance yang memang sudah berada di beberapa chain lainnya. Contohnya Aave ada di Ethereum, ada di Matic, dan sekarang ada di Avalanche juga. Jadi cukup bisa bersaing dengan beberapa top protokol. Dan yang menariknya dari Avalanche sebenarnya adalah fundamentalnya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk sedikit teknikal kegunaan Avalanche dan kenapa Avalanche ini menarik juga. Karena salah satu yang bikin Avalanche menarik, konsep ini tidak dibuat oleh beberapa top layer 1 lainnya gitu. Jadi dia cukup unik, dimana dia membagi networknya dia ini menjadi 3 chain gitu ya, 3 network, seperti ada P-chain, ada exchange, dan ada C-chain. Jadi tidak terbebani oleh satu network saja. Dengan seperti itu, ini membuat beban atau workload dari chainnya ini berkurang, karena masing-masing chain ini memiliki tugasnya masing-masing gitu ya. Seperti P-chain ini lebih ke arah untuk membuat subnets, yang subnets ini akan menjadi topik pembahasan kita berikutnya juga, karena ini yang lagi developing di dalam Avalanche networknya gitu ya. Exchange ini lebih karena untuk teknologinya dan aset-asetnya. Lalu C-chain ini adalah mainnya sih sebenarnya, network mainnya. Kenapa? Karena memang dia support EVM contracts atau Ethereum Virtual Machine. Jadi kebanyakan mayoritas transaksi ini berada di C-chain gitu ya, untuk ERC20 token, untuk NFT, dan DeFi-nya juga. Nah, yang menariknya adalah untuk saat ini Avalanche ini lagi fokus untuk membuat subnets gitu ya. Subnets adalah apa? Subnets nih, kita lihat bahas di sini, create subnets ya. Subnets ini adalah blockchain terpisah lagi, yang lebih kecil lagi, yang memang lebih fokus terhadap mungkin
bisa ke dalam satu bidang aja. Gitu, makanya di sini kita lihat ada custom chain 1, custom chain 2, ada custom chain 3, custom chain 4, karena subnetsnya itu nggak akan terbatas untuk 4 chain doang, bahkan bisa ratusan atau mungkin puluhan chain gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik untuk subnetsnya sendiri, dan pada saat dibuat subnetsnya ini akan mengurangi beban dari si chainnya sendiri. Menjadi apa? Jadi membuat load atau gas fee, misalnya transaction fee di dalam Avalanche ini menjadi lebih murah, lalu lebih cepat juga, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita lihat dari sini, untuk di bulan Maret ya, Avalanche ini ada launching yang namanya Avalanche Multiverse, gitu ya. Avalanche Multiverse ini adalah program di mana dia ada bilang an up to $290 million incentive program. Jadi memang ini program untuk apa? Untuk adoption and growth of subnets. Lebih fokus untuk subnets dengan ada biaya lah gitu ya. Ada support $290 juta untuk developing ini. Makanya di sini teman-teman bisa lihat ada NFT, DeFi, gaming. Karena memang tujuannya Avalanche ini masing-masing subnets akan ada satu sektor. Jadi ada untuk NFT, ada untuk DeFi, ada untuk gaming dan lain-lainnya. Dan udah ada produknya juga sebenarnya. Yang salah satu topnya mana ya? Nah ini adalah salah satu game juga, play to earn game di dalam Avalanche, namanya Karabada gitu ya. Karabada sendiri sudah membuat subnetnya sendiri, yang namanya adalah Swimmer Network gitu ya. Jadi ya transaksi semua di dalam Karabada akan berada di subnetnya di Swimmer Network ini. Ini akan membuat beban di network yang lain menjadi lebih rendah gitu. Jadi akan cukup menarik, transaction fee-nya juga akan lebih murah. Jadi ini yang cukup positif dari Avalanche-nya sendiri. Lalu itu secara fundamentalnya, dan kita lihat secara statistiknya juga gitu ya untuk Avalanche. Dimana nanti kita lihat di sini ada C-chain. Ini adalah C-chain daily transaction, atau berapa banyak sih transaksinya dia. Semakin tinggi berarti semakin aktif gitu ya chain-nya. Dan kita bisa lihat ini dalam beberapa bulan terakhir, Januari, Februari, ini Maret sedikit ada drop ya, tapi kita lihat ini trennya cukup uptrend dan bahkan bisa sempat beberapa kali hit 1 juta transaksi per hari gitu. Nah, tapi menurut saya yang cukup menarik ini di bulan Maret sendiri, NFT volume on Avalanche has overtaken Solana in the last 24 hour gitu. Awalnya memang Solana ini salah satu mungkin chain memang untuk NFT, karena mungkin gas fee-nya lebih murah juga ya kalau kita bandingkan dengan Ethereum. Tapi kita bisa lihat walaupun Solana cukup develop, ini sempat dikalahkan oleh Avalanche Network-nya juga. Ini khusus untuk NFT. Jadi ini yang cukup menarik, kenapa Avalanche cukup berpotensi juga. Lalu ini juga tentang dApps yang sempat kita tadi bahas. Dan ini juga C-chain address-nya, di mana address dari untuk C-chain-nya lagi ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga ya. Dari November sampai Maret ini kenaikannya ada 2,2 juta total address gitu. Dan ditambah lagi Avalanche sebenarnya lagi ada event juga kalau kita perhatikan, yang namanya Avalanche Summit. Kalau untuk event bagaimana nih? Apakah biasanya pada saat event suatu harga aset ini naik atau turun gitu ya? Tapi beberapa event terakhir kalau saya perhatikan ya, sedikit ada price correction sih pada saat dia mengalami eventnya. Jadi ini Avalanche lagi ada event, jadi mungkin harganya bisa turun sedikit juga, dan mungkin itu bisa menjadi opportunity untuk buy juga. Tapi ya ini jangan menjadi patokan, karena kita lihat nanti tergantung pengumumannya juga. Biasanya akan ada dampak terhadap asetnya sendiri, atau ya kalau di sini adalah Avalanche ya, di bulan Maret tanggal 22 sampai tanggal 27 di Barcelona gitu ya, di Spanyol. Jadi akan cukup menarik, dan tiketnya pun sold out karena banyak orang yang cukup interested masuk ke dalam Avalanche Summit ini untuk membahas tentang masa depan Avalanche Network-nya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Bagaimana secara teknikal untuk potensi Avalanche dan mungkin level-level belinya ya. Sekali lagi, untuk keadaan market crypto sekarang belum bisa dikatakan aman juga kalau teman-teman mau membeli aset ini. Jadi expect volatilitas yang cukup tinggi juga. Jadi bukan berarti ada kemungkinan juga untuk mengalami penurunan lah gitu ya. Dan kita lihat sekarang average berada di $67. Tapi kalau kita lihat dari chartnya sendiri, kalau kita perhatikan, ini saya delete dulu. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, kita melihat average ini memang mengalami pelemahan dari all-time high-nya dia di bulan November. Makin lama makin mengalami pelemahan ya. Nah, mengalami pelemahan.
Tapi yang sedikit bad newsnya untuk Avalanche di sini adalah dimana dia sempat mengalami uptrend. Ini dari low-nya dia di Januari gitu ya. Ini kita tarik dari shadow candle yang di sini ya, yang di sini konekin ke sini juga gitu ya, kita sambungkan dan memang ini ada garis dan kita bisa perhatikan ini beberapa hari yang lalu dia breakdown ya, dia tidak kuat supportnya dan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan seperti ini mungkin bisa ada ekspektasi untuk Avalanche sedikit mengalami pelemahan, tapi ini normal karena memang kita lihat Bitcoinnya juga mengalami pelemahan gitu ya, kecuali mungkin pada saat Bitcoin naik dan Avalanche malah mengalami koreksi. Nah, itu mungkin ada sesuatu happening di dalam Avalanche. Tapi karena Bitcoinnya juga mengalami pelemahan, Avalanche juga jadi masih cukup normal. Tapi ini kita bisa lihat ada sedikit sign of weakness, dimana kalau saya perhatikan ya, pada saat dia turun dari support levelnya ini Avalanche sempat mau naik lagi, AVAX gitu ya, sempat mau naik lagi untuk tes atau masuk lagi ke dalam dia punya support line, tapi ternyata ini ada rejection. Dan ini buat Avalanche ini untuk mengalami penurunan lagi. Tapi dia cukup terkonsolidasi sih di level ini ya. Jadi penurunannya juga nggak terlalu dalam. Tapi kira-kira ini adalah sign of weakness-nya. Dengan adanya dia mungkin sedikit rejection, mungkin ada potensi di mana dia akan ada hit supportnya dulu. Nah, jadi kita mau mencari kira-kira next supportnya untuk Avalanche itu di berapa sih. Dan berdasarkan ini, untuk short term supportnya untuk sekarang saya lihat ini mungkin di previous low-nya dia atau di sebelum low-nya dia. Ini terakhir di tanggal 24 Februari sempat di harga 64,5 dolaran gitu ya. Jadi mungkin ada potensi untuk Avalanche mengalami retest lagi ke dalam level 65 ataupun 64 lah. Bisa dibilang ini seperti zona untuk dia retest. Mana ya, kita bisa ambil, nah seperti ini, ada zone untuk dia retest. Dan mungkin kalau teman-teman mau lihat Avalanche, siapa tahu dia ternyata pada saat eventnya sempat naik, karena memang biasanya untuk kripto-kripto yang ada event ini mereka akan naik sebelum eventnya dimulai gitu ya. Tapi kalau kita lihat Avalanche ini, Avalanche justru mengalami pelemahan di saat ada event gitu ya, atau ini mungkin kebalikannya, sebelum event dia mengalami penurunan, pada saat event dia mengalami kenaikan. Itu juga ada possibility juga. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat secara overview dengan keadaan market crypto yang tidak terlalu stabil gitu ya, kita mau lihat untuk invest atau untuk entry yang murah gitu ya, untuk entry yang murah lebih dalam lagi itu di berapa support yang kuatnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Avalanche ini saya ada label demand zone 1, itu ada support kuat ini sebelumnya menjadi, kalau kita perhatikan ya, ini di tahun Agustus sempat menjadi topnya dia, ada rejection beberapa kali, sempat menjadi supportnya juga di sini. Lalu di sini juga terakhir di tahun 2022 awal juga sempat testing juga di demand zone ini. Itu adalah di level sekitar 52-53 dolar. Jadi ini akan cukup menarik kalau teman-teman mau entry Avalanche di level ini, atau dollar cost averaging lah untuk dicicil gitu ya, untuk invest ataupun di swing trade. Lalu untuk demand zone kedua, just in case dia ternyata mengalami penurunan lagi dan market crypto ternyata Bitcoin tidak kuat supportnya, ini entry-nya sangat-sangat murah sebenarnya untuk Avalanche, itu adalah di level 39 dolar yang sebelumnya ini menjadi bisa dibilang level supportnya juga 39-40 dolar lah gitu ya. Jadi ini adalah kedua level untuk demand sekarang. Nah, tapi kalau kita lihat untuk resistennya dia, saya lihat masih ada potensi untuk Avalanche ini mengalami kenaikan, karena dia salah satu kripto yang cukup banyak berita di bulan Maret dan memang cukup positif. Jadi ya mungkin dia bisa bertahan di support ini dan mungkin masih ada potensi pump lagi kalau misalnya Bitcoinnya mungkin ada mengalami penguatan juga. Nah, tapi resistannya dia ya, resisten kuatnya dia untuk sekarang ini adalah pasti di level 75 dolaran gitu ya, karena di sini sebelumnya menjadi level support, sekarang ini menjadi level resistennya dia juga. Jadi itu untuk gambaran Avalanche untuk sekarang, dan itu juga update untuk Avalanche atau AVAX. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like videonya and subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.